Makan gratis itu, ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Jangankan mereka bisa makan nasi, Mbak, ya, mereka makan ini. Saya pernah melihat anak-anak kita, adik-adik kita ini, mereka tuh makan pelepah pisang sampai menangis ya Pak TNI. Makan bungkul pisang. Di mana waktu itu saya berpikir, wah, anak-anak kita yang di kota sana mereka sudah makan pizza, makan enak-enak yang sudah ada di sana. Tapi anak-anak kita yang di Papua ini mereka masih makan bungkul pisang. Bayangkan saja ya, bungkul pisang yang mereka makan, dan mereka sangat menikmati sekali untuk makan bungkul pisang ini. Jadi di situ kita bisa mengambil suatu pelajaran, Mbak, ya, bahwa dengan adanya makan bergizi ini adalah suatu harapan yang besar bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, saya heran ya, seorang profesor yang harusnya ini memiliki wawasan dan pemikiran cerdas, tapi kok program makan siang bergizi gratis ini dibilang seperti menghina bangsa. Orang memberi makan kok hina, ini hina dari mana gitu loh ya. Salah satu profesor tukang nyinyir dan pembenci Jokowi ini secara aktif mengkritik makan siang gratis yang merupakan program Prabowo Gibran. Semua geram atas komentar dari Rashad Rashid tersebut. Bahkan secara terang-terangan Hotman Paris juga buka suara terkait nyinyiran Rashad Rashid tersebut. Tak hanya itu saja, bapak-bapak TNI di Papua sampai menangis ketika mendengar kritikan Rashad Rashid tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Makan gratis itu, ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dalam suatu ceramah di universitas mempertanyakan tentang adanya seorang profesor yang katanya menuduh bahwa pemberian makan gratis itu memalukan dan merupakan penghinaan terhadap bangsa. Itu tuduhan dari profesor tersebut. Bapak Prabowo tidak menyebutkan siapa nama profesor tersebut, cuma Bapak Prabowo mempertanyakan apakah profesor tersebut pintar atau bodoh atau tidak punya hati. Akhirnya saya cek di medsos. Saya tidak tahu apakah yang dimaksud oleh Bapak Prabowo itu adalah Profesor Rias, karena memang di medsos beredar postingan yang mengatakan, yang memuat video bahwa menurut Profesor Rias program makan gratis memalukan dan merupakan penghinaan terhadap bangsa ini. Halo Profesor Rias, pertanyaan saya, kalau saya atau kamu memberikan makan gratis kepada tetangga kamu yang kurang mampu secara ekonomi, apakah itu merupakan penghinaan terhadap orang yang dikasih makan? Tolong jawab, karena itu tidak memerlukan otak, cukup memerlukan suara hati. Profesor Rias, tolong dijawab. Dan kalau Anda kalau misalnya yang dimasukkan oleh Bapak Prabowo itu adalah Anda, saya nggak tahu apakah Anda atau tidak, tolong juga dijawab. Enak kau? Enak? Enak. Enak Kor? Bilang apa ke Pak Presiden? Terima kasih. Akhirnya bisa makan Siap. Iya. Semangat sekolah ya. Enak? Muka-muka senang makan siang. Kenapa jadi makan? Mau bawa pulang? Untuk? Makan toh. Ayo makan. Enak? Jangankan mereka bisa makan nasi, Mbak, ya, mereka makan ini. Saya pernah melihat anak-anak kita, adik-adik kita ini, mereka tuh makan pelepah pisang
ya, makan bungkul pisang. Di mana waktu itu saya berpikir, wah, anak-anak kita yang di kota sana mereka sudah makan pizza, makan enak-enak yang sudah ada di sana. Tapi anak-anak kita yang di Papua ini mereka masih makan bungkul pisang. Bayangkan saja ya, bungkul pisang yang mereka makan, dan mereka sangat menikmati sekali untuk makan bungkul pisang ini. Jadi di situ kita bisa mengambil suatu pelajaran, Pak, ya, bahwa dengan adanya makan bergizi ini adalah suatu harapan yang besar bagi masyarakat Papua, terutama anak-anak Papua yang nantinya akan kita manfaatkan untuk Indonesia Emas. Jadi program ini sangat positif sekali yang kami rasakan, karena kalau saya sendiri sebagai Dandim mungkin tidak bisa bergerak memberi mereka makan seperti ini. Jadi saya merasakan apa yang saya jalani selama saya di sini terjawab untuk bisa mereka diberikan makanan yang layak untuk dimakan dan sangat bergizi sekali. Jadi itu satu harapan saya, Mbak, dengan adanya program dari pemerintah ini. Saya berharap anak-anak Papua khususnya, dan paling khusus sekali adalah di Merauke ini, anak-anak ini harus bisa pintar daripada saya, bisa cerdas daripada saya, dan bisa berhasil daripada saya. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada Prof. Mungkin bagi profesor mungkin merasa terhina, tetapi saya kira tidak. Sebenarnya program makan gratis itu baik-baik saja, dan seharusnya juga itu diberikan pada yang memang betul-betul membutuhkan, sehingga bagi anak-anak dari keluarga mampu tidak perlu penambahan gizi, karena di rumah sudah mungkin berlebihan seperti yang disampaikan oleh profesor tadi, ya. Jadi seandainya itu diberikan kepada masyarakat atau anak-anak di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, ini luar biasa dampaknya saya kira. Karena tidak semua anak itu pergi sekolah sarapan. Bahkan mungkin ada sekian persen anak yang kalau berangkat sekolah itu tidak sarapan. Ingat waktu kecil saya dulu juga begitu, jarang sekali sarapan. Makan siang itu kalau sudah di rumah. Nah, sementara mungkin anak-anak juga jajan, ya, kadang-kadang jajan itu sendiri juga ada pengaruh-pengaruh negatifnya juga. Ya, memang alangkah baiknya kalau mereka itu disuplai dengan program makan gratis dan bergizi. Itu pun ya standarnya semampu pemerintah sementara ini, mungkin 10.000 per kotak, tapi tolong jangan dikorup, ya. Kalau itu sudah 10.000 dikorup, kasihan anak-anak. Terus dia dapat apa? Ya, itu ya. Paling tidak ya mendekatilah. Artinya ya memang tidak mungkin 10.000 plek, tidak mungkin, karena ada yang masak, ada yang ngambil untung dan lain-lain, itu pasti. Gitu ya. Jadi perlu profesor ketahui juga, banyak sekarang ini masyarakat di daerah-daerah yang penghasilannya jauh di bawah rata-rata. Bahkan ada sebagian yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Justru yang saya inginkan itu adanya tunjangan kepada warga masyarakat yang memang betul-betul tidak memiliki penghasilan. Kecuali bagi mereka yang pensiunan, dia masih bisa hidup, paling tidak bisa makan. Tapi bagi warga masyarakat yang tidak memiliki pensiunan ketika tua, ini bisa dibayangkan. Ya kalau anaknya sukses, kalau tidak, bagaimana jadinya? Nah, ini yang perlu profesor ketahui. Kalau profesor sih saya kira berlebih lah, artinya tunjangan dari sana sini ini sangat berlebih.
Mungkin istilahnya itu kekayaan profesor kalau dimakan 7 turunan tidak habis. Tetapi ingat, semuanya itu harta itu titipan. Ya. Jadi tolong pikirkan juga warga masyarakat yang tidak mampu.